Halo rekan-rekan pebisnis dan para calon pebisnis. Berjumpa lagi dengan saya Andi William. Selamat datang di modul 8, Course Dasar-Dasar Perencanaan Bisnis. Kali ini kita akan mengeksplorasi perencanaan pemasaran. Bayangkan, kita sedang memulai bisnis baru dan seperti petualang sejati, kita perlu peta mencapai tujuan kita. Peta ini adalah rencana pemasaran kita. Mari kita mulai perjalanan kita dengan langkah pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil, seperti merencanakan perjalanan dan memilih jalan yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Ada beberapa cara untuk melakukan segmentasi, seperti pertama, geografis. Bayangkan kita menjual es krim, jelas kita perlu mempertimbangkan lokasi yang panas sepanjang tahun. Secara demografis, misalkan kita menjual pakaian remaja, kita fokus pada usia, jenis kelamin, dan mungkin pekerjaan paruh waktu mereka. Secara psikologis, ini tentang gaya hidup. Apakah pelanggan kita suka berpetualang atau mereka lebih suka berdiam diri di rumah? Selanjutnya, perilaku. Seberapa sering mereka membeli produk kita? Apakah mereka setia atau suka mencoba hal baru? Selanjutnya, jenis produk. Kategori item seperti jumlah, harga, ukuran, rasa, dan sebagainya. Dengan segmentasi, kita bisa lebih memahami siapa pelanggan kita dan apa yang mereka inginkan. Setelah kita membagi pasar, saatnya menetapkan target pasar kita. Menetapkan target pasar adalah langkah penting untuk menentukan siapa yang benar-benar ingin kita jangkau. Bayangkan kita memiliki produk kecantikan yang ingin kita jangkau, wanita di daerah perkotaan dengan usia 20-35 tahun. Mereka adalah target pasar kita. Sasaran ini memungkinkan kita untuk lebih fokus dan efisien dalam pemasaran kita. Dengan mengetahui siapa yang kita tuju, kita dapat merancang pesan yang tepat untuk mereka. Setelah menetapkan target pasar, langkah berikutnya adalah positioning. Positioning adalah tentang bagaimana kita ingin produk kita dilihat oleh mereka sebagai pelanggan dibandingkan dengan pesaing. Misalnya, BMW yang mewah atau Chevrolet yang fungsional, antara Starbucks atau Maxwell House. Seandainya kita menjual smartphone, apakah kita ingin dikenal sebagai merek premium atau app seperti Apple, atau sebagai pilihan ekonomis, namun fungsional seperti Xiaomi. Positioning membantu kita menentukan nilai unik yang kita tawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya ialah diferensiasi. Diferensiasi adalah tentang bagaimana cara kita menonjol di pasar dan yang ramai. Ini merupakan nilai tambah yang membuat pelanggan memilih kita dibandingkan yang lain. Bayangkan kita memiliki produk kopi, bagaimana jika kita menawarkan rasa unik yang tidak dimiliki oleh merek lain, atau mungkin kemasan yang ramah lingkungan. Kita juga bisa menggunakan peta atribut produk, isinya tentang penggambaran visual point perbedaan. Contohnya, beragam fasilitas yang disediakan atau disesuaikan dengan kebutuhan khusus klien. Setelah kita memahami STPD atau segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi, saatnya merancang strategi pemasaran. Strategi pemasaran mencakup 4 elemen utama yang dikenal sebagai marketing mix atau 4P. Pertama, produk. Apa yang kita tawarkan? Apakah produk kita sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar? Kedua, price. Berapa harga yang tepat? Harus kompetitif, namun tetap memberikan nilai bagi pelanggan. 3, place, di mana produk kita akan tersedia. Apakah kita akan menjual secara online di toko atau keduanya? 4, promotion. Bagaimana kita akan memberitahu orang tentang produk kita? Apakah kita akan menggunakan media sosial, iklan, atau promosi khusus? Dengan strategi ini, kita bisa memastikan bahwa produk kita
mencapai pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat. Sebagai penutup, segmentasi pasar membantu kita memahami pelanggan. Target pasar memungkinkan kita fokus, positioning, menetapkan kita di peta kompetisi. Dan diferensiasi membuat kita unik, sedangkan marketing mix memberikan kita alat untuk merencanakan strategi yang efektif dan efisien. Memahami dan menetapkan langkah-langkah ini membuat kita siap menavigasi dunia bisnis dengan lebih percaya diri. Jadi, mari berpetualang dengan semangat dan kreativitas. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.